Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Dr. Haji Baiti Rahman, yang saya hormati Bapak Kaprodi Fakultas Tarbiyah, Bapak Jamil Abdul Aziz MA, semoga sehat selalu. Yang saya banggakan teman-teman semua, baik pembedah maupun peserta Pekan Literasi pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, bahwa kita bisa belajar bersama-sama pada siang hari ini ya. Langsung saja saya akan merefleksikan atau menguraikan tentang apa yang telah saya tulis dalam buku tersebut. Buku tersebut adalah buku kedua saya. Yang pertama buku tentang pendidikan karakter anak, yang keduanya tentang guru ini. Karena pada kesempatan itu aku sudah selesai tesis dan punya kesempatan untuk menulis buku sesuai dengan apa yang telah saya lakukan atau alami, yaitu tentang keguruan. Nah, saya akan share screen dulu. Muncul ya? Oke. Proses penyusunan buku ini itu kurang lebih saya menyusun mulai sekitar 2 tahunan lah, sehingga terkumpul semua buku itu dan kemudian saya rangkum, saya ramu dengan berbagai temuan-temuan yang ada, baik itu temuan yang saya alami langsung maupun temuan hasil diskusi dari guru-guru. Sehingga ya mungkin saya berterima kasih kepada pembedah pertama yang telah mengkritik dan juga memberikan apresiasi tentang buku ini, yaitu tentang bagaimana buku ini tersusun, yaitu dengan realnya tersebut. Nah, secara garis besar buku ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah masyarakat dan pendidikan yang telah diuraikan tadi sama pembedah pertama, bahwa pendidikan ini bisa merubah suatu masyarakat. Intinya pada bab inilah pendidikan itu bisa merubah masyarakat, dan guru sebagai oknum di situ berperan penting di dalam perubahan masyarakat tersebut. Dengan apa? Dengan cara pendidikan. Nah, karena dia orang berpendidikan, maka dia menebarkan pendidikan di dalam masyarakat tersebut. Jadi istrinya guru itu mempunyai andil besar terhadap peradaban masyarakat di sekitarnya. Yang keduanya tentang implementasi bermain dan belajar. Ya, kenapa ini sering disalahartikan? Karena ada orang tua murid membedakan antara bermain dan belajar. Kadang anak fokusnya di bermain, kadang juga anaknya di belajar. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru mengimplementasikan belajar dan bermain ini fokusnya atau kuotanya sama dalam kehidupan dia. Nah, kadang kan anak-anak yang sering bermain itu difokuskan untuk belajar, jadi dia nggak maksimal. Dan anak yang belajar, cara bermainnya juga berbeda. Maka dari itu, antara bermain dan belajar ini harus disinkronkan agar ketika pembelajaran atau dalam proses pembelajarannya bisa sinkron. Nah, kalau tidak disinkronkan, nanti anak yang sering bermain ini dalam belajarnya akan kesusahan. Yang ketiga adalah menyiapkan generasi masa depan. Sebagaimana yang diutarakan pembedah pertama tadi, bahwa generasi-generasi yang dulu atau disebut generasi Y dan sekarang udah masuk generasi Z, ini perlu disiapkan. Karena apa? Karena semakin ke depan degradasi moral, globalisasi itu akan membentuk peradaban anak. Nah, generasi-generasi tersebut harus disiapkan dari sekarang. Maka tidak salah ketika pemerintah menggembar-gemborkan ada pendidikan karakter. Sebenarnya dulu sebelum pendidikan karakter ini, Rasulullah juga telah menanamkan kepada masyarakatnya bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, pendidikan akhlak. Nah, karakter sama akhlak ini kan bersama. Jadi ketika Rasulullah zaman dahulu sudah mempraktekkan tentang pendidikan karakter, nah sekarang kita tergunjang kembali. Kenapa? Karena ada karakter-karakter atau
moral bangsa yang sudah mulai luntur. Banyak terjadi tawuran, korupsi, kenakalan remaja, dan sebagainya. Maka generasi-generasi yang masa depan ini harus disiapkan. Karena kalau tidak disiapkan, maka suatu negara atau suatu peradaban akan rusak ketika tidak punya generasi penerus yang bisa diandalkan. Yang poin keempat adalah ini, tantangan seorang guru. Guru mempunyai predikat digugu dan ditiru, ada juga yang guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ini menyangkut pertanyaan dari Mas Alfredo tadi itu, bagaimana menjadi seorang guru yang ya profesional atau mengabdi lah, tidak materialistis. Nah, ini perlu ditanamkan dalam diri masing-masing bahwa menjadi seorang guru itu tidak semata-mata menjadi ladang mata pencaharian. Kita lihat guru di kota sama di desa, apalagi Gunung Hororer, itu kelasnya sangat jauh sekali. Di desa ada yang 300.000 per bulan. Tetapi kenapa mereka masih tetap survive dan hidup? Nah, karena mereka mengajar dengan hati, dengan tidak memperhatikan finansial. Dia mengajar aja untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Nah, ini bedanya mengabdi dengan tulus hati. Kalau saya sendiri pribadi mengajar itu memang sudah dari keluarga ya. Keluarga memesan kakek saya terutama kalau bisa mengajar. Kenapa? Dengan mengajar kamu bisa mengulang pelajaran yang telah kamu dapatkan dan banyak lagi manfaatnya ya. Kita tahu ada 3 amal yang tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu hal yang terenak adalah ketika kita mengajar atau menjadi dosen. Karena apa? Kita bisa mentransfer ilmu dan apabila ilmu itu diamalkan atau diterima dengan orang lain, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, selanjutnya, tantangan-tantangan tersebut ternyata tidak hanya dari segi materi, dari segi kompetensi, dari segi sosial, dan lain sebagainya. Misalnya, guru itu memang sebenarnya dimuliakan, tetapi kadang orang memandang rendah predikat sebagai seorang guru. Misalnya saya pernah bertanya kepada anak-anak ketika kelas 6 mau ujian. Nah, ditanya, siapa yang ingin cita-citanya menjadi guru? Dari 150 anak, itu hanya 6 yang ingin menjadi guru. Yang lainnya nggak tahu, ada yang jadi pilot dan sebagainya. Ini kenapa? Karena persepsi mereka menjadi guru itu ya seperti itu, seperti yang mereka lihat di gurunya nggak pakai mobil, gurunya biasa aja. Nah, ini harus image yang harus dirubah. Bagaimana guru ini memang digugu dan ditiru dan mentransfer ilmu bahwa mereka bisa ini karena guru loh, karena mereka bisa itu karena guru loh, seperti itu. Jadi sosok guru itu harus diupayakan sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai isi bukunya ini ya, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk belajar membelajar. Nah, disinilah pendidikan berperan. Nah, yang memerankan pendidikan ini dalam buku ini, saya itu adalah seorang guru. Guru itu harus bisa menjadi perantara pendidikan, baik di sekolah formal maupun ketika di dalam lingkungannya. Banyak sekali seorang guru, dia bagus ngajarnya di sekolah, prestasinya bagus, tapi ketika di rumahnya sendiri, anaknya belum maksimal, anaknya belum tertangani dengan maksimal secara pendidikannya, karena dia fokus kepada guru. Nah, inilah peran pendidikan, peran guru dalam pendidikan. Tidak hanya bagus di sekolah, tidak hanya bagus di ruang keluarga, tapi juga nantinya bisa diharapkan bagus kepada masyarakat, sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya, apalagi zaman sekarang, guru harus bisa menciptakan pendidikan yang imajinatif. Saya pernah membaca buku dari Profesor Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang pada waktu itu, bahwa ijazah sama, tapi kualitas berbeda. Kenapa? Karena ketika menjadi belajar, mereka tidak imajinatif untuk menciptakan sesuatu. Dan menciptakan pendidikan yang imajinatif itu bisa dimulai dari guru ketika di ruangan. Tidak hanya metode ceramah atau metode diskusi lainnya, tapi kita bisa mengembangkan. Pada zaman sekarang anak lebih canggih-canggih. Bisa kita mengarahkan mereka untuk membuat imajinasi-imajinasi yang nantinya mengarahkan kepada mereka itu bisa lebih maksimal dalam menguasai pembelajaran yang kita sampaikan.
Nah, di sini tadi disinggung sama pemuda pertama bahwa belajar itu kebutuhan atau kewajiban. Nah, bermain itu juga perlu. Kalau kita melihat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, terus utlubul ilma walau bisin, kewajiban belajar itu ya diwajibkan. Nah, bagaimana dengan kalau kita makan itu kan kebutuhan ya. Bagaimana kalau kita kaitkan bahwa belajar itu sebuah kebutuhan juga, bukan hanya kewajiban tapi juga sebagai kebutuhan. Nah, kenapa saya menulis demikian? Karena apa? Karena ketika kita sesuatu itu diwajibkan, maka ada implikasi orang akan melanggarnya. Tapi ketika sesuatu itu sudah menjadi kebutuhan, mau tidak mau, pasti orang itu akan mengejarnya. Misalnya kebutuhan akan makan, kebutuhan akan sandang dan pangan. Pasti seberat apapun orang akan mengejarnya karena dia butuh akan itu. Tetapi di lain pihak bahwa Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban kita adalah belajar. Nah, ketika kita bisa menyinkronkan itu antara kewajiban dan kebutuhan, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, dan tidak kenal menyerah. Bahwa kita tahu ulama-ulama terdahulu ketika belajar dia siang malam tanpa henti belajar dengan keras dan juga cerdas. Nah, kalau sekarang banyak realitanya mahasiswa atau anak-anak yang hanya belajar ketika ujian dan dia butuh ujian itu. Dan mereka artinya apa? Ketika mereka butuh akan ujian dia baru belajar. Kalau kita balik bahwa pada kenyataannya kewajibanlah yang membuat kita harus belajar. Nah, dari situ tulisan yang ada di buku ini menyinkronkan bahwa tidak hanya kewajiban, bahwa hanya belajar itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang. Selanjutnya adalah keadilan dalam pembelajaran. Nah, kadang di dunia nyata bahwa belajar itu kadang dibeda-bedakan, kadang tidak. Nah, kita kembali kepada definisi adil. Adil itu adalah sama rata ya, tidak tebang pilih, tidak berat sebelah. Tapi ada juga yang mengatakan adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Bagaimana? Misalnya contohnya sesuai dengan tempatnya. Lawan dari kata adalah dolim, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, misalnya peci diletakkan di kepala dan sepatu diletakkan di kaki. Nah, begitu juga dalam pembelajaran. Anak yang high dalam pembelajarannya dan anak yang low, ini kita harus tidak harus memberikan porsi yang sama kepada dia. Misalnya dalam pembelajaran matematika, anak yang high kita perhatikan secukupnya, tapi waktu yang lebih kita berikan kepada anak yang low tadi. Supaya apa? Supaya terkejar pembelajaran yang sama rata, adil bagi mereka. Bukan berarti 50-50 untuk kedua anak tersebut. Nanti kalau 50-50% misalnya, atau taruhlah satu hari pelajaran itu 30 menit. Nah, 15 menit ini tidak adil. Kenapa? Karena yang satu anak membutuhkan perhatian yang lebih, dan anak satu lagi cukup kita perhatikan secukupnya saja. Nah, dalam buku ini juga aku menulis tentang belajar sepanjang hayat, sebagaimana telah diuraikan pembedah pertama tadi, bahwa belajar itu memang tidak ada hentinya. Nah, saya juga mengapresiasi lagi kepada Bapak Kaprodi, Bapak Jamil Abdul Aziz yang telah menyelenggarakan Pekan Literasi Nasional ini. Ini juga merupakan salah satu belajar sepanjang hayat atau literasi sepanjang hayat, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa, alumni-alumni untuk terus belajar. Dan ini merupakan sejarah karena baru pertama kali ini PT IKI, Fakultas Tarbiyah PT IKI menyelenggarakan event sebesar ini, setingkat nasional ini, dan dihadiri oleh berbagai macam kalangan akademisi. Nah, terima kasih Bapak Jamil, semoga sukses selalu. Selanjutnya adalah dalam ini pembelajaran ini bagaimana kita terus belajar, tidak hanya memberikan pelajaran kepada murid, dan guru sekarang dituntut untuk lebih belajar lagi menyesuaikan dengan keadaan, karena materi-materi yang kita berikan kepada murid itu harus dirangkum dengan imajinatif, dan bagaimana anak-anak ini tidak tertekan ketika mereka belajar. Selanjutnya adalah ini yang tadi saya sudah bahas, menyiapkan generasi masa depan. Generasi masa depan bisa tercipta
dengan baik ketika dibekali bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik apa? Yang pertama kita tentu mengetahui nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Yaitu pertama kita bekali mereka dengan ketauhidan. Yang keduanya kita bekali sebagaimana sabdanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu disuruh menyempurnakan akhlak. Yaitu kita bekali anak-anak didik kita untuk memberikan akhlak yang terbaik kepada mereka. Tidak hanya materi pembelajaran, tapi juga akhlak yang baik. Karena apa? Karena dengan akhlak tersebut mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak tergerus dan tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Ini adalah bekal yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita selain bekal materi yang akan kita sampaikan nanti. Yang terakhir dalam buku ini, ya ini persoalan-persoalan yang umum. Jadi kadang itu orang malu mengakui dirinya sebagai guru. Nah, banyak terjadi status guru itu, pekerjaan menjadi guru itu adalah pekerjaan terakhir ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Dalam artian ketika mereka melamar pekerjaan di satu pihak, di satu tempat, tapi tidak diterima, terus melamar lagi diterima, akhirnya dia masuk menjadi guru. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena indikasinya adalah banyak sekali orang yang sudah menjadi guru baru kuliah lagi keguruan. Kenapa? Karena S1 yang pertama dia tidak linear dengan apa yang diajarkan. Maka banyak sekali guru-guru yang sudah jadi guru baru dia belajar sesuai dengan keguruannya. Kenapa? Karena S1-nya mereka tidak linear dengan bidang keguruan. Misalnya S1 ekonomi, S1 dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menjadi guru, maka dia harus beradaptasi dengan linearitas sarjana tersebut. Maka mereka sekolah lagi PGSD atau PAI dan sebagainya. Ini apa? Karena awalnya dia itu bukan menjadi guru dan ini menjadi guru terpaksa. Ini tidak semua ya, tapi ada beberapa yang terjadi seperti itu. Dalam artian tidak mengeneralisasi semua guru itu seperti itu. Enggak, tapi ada beberapa yang malu menjadi guru atau menjadikan guru sebagai opsi pilihan pekerjaan terakhir. Akhirnya ini yang tidak maksimal. Maka dari itu pertanyaan pertama tadi, karena yang menjadi maksimal ya karena dia menjiwai sebagai seorang guru. Memang benar-benar mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Tidak hanya menjadi sebagai formalitas pekerjaan atau menjadi mata pencaharian semata. Nah, kalau nanti implikasinya berbeda, ketika dia menjadikan ini sebagai mata pencaharian, maka banyak sekali guru-guru yang demo, maka banyak sekali guru-guru yang menjerit tentang gajinya yang tidak cukup dan sebagainya. Banyak sekali sudah guru-guru PNS, sudah sertifikasi, tapi masih merasa kekurangan. Nah, inilah yang menjadikan guru-guru sebagai pertanyaan, seperti penanya pertama tadi tanyakan, tidak maksimal dalam mengajarnya. Karena apa? Orientasinya masih seputar fee atau finansial sebagai guruan, tidak masih materialistis. Nah, ini yang perlu dihindari ketika teman-teman fakultas Tarbiyah PAI ini menjadi guru, niatkan menjadi guru itu ya supaya ilmu kita bermanfaat. Nanti itu akan mengiringi kita dalam keseharian, baik itu finansial maupun strata sosial dan sebagainya. Nah, tantangan seorang guru pada terakhir ini, ketika kita hidup di era 90-an atau 2000-an, itu masih generasi Y lah. Sekarang kita masuk generasi Z atau dikenal dengan 4.0. Tapi kita sudah masuk 5.0. Sekarang ini kita sudah masuk 5.0. Jadi tantangannya lebih berat lagi. Ketika kita mengajar manual, pasti kita akan ditertawakan. Maka dari itu kemajuan teknologi dan guru-guru harus seiring. Kenapa? Pembelajaran yang dulunya konvensional antara kita dan murid dalam kelas tiba-tiba berubah drastis menjadi daring, dan ini perlu penyesuaian kembali. Sehingga
kalau kita tidak menjawab pertantangan-tantangan tersebut, maka kita akan tergerus dan tidak terpakai oleh sekolah. Dan implikasinya kita tidak bisa mengajar ke sekolah lagi. Kenapa? Karena sekolah-sekolah sekarang sudah pada zamannya mengikuti zamannya, yaitu melalui metode daring. Dan begitu juga tantangan kita sebagai makhluk sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat sosial. Kadang ketika kita menyandang status sebagai guru, maka itu diibaratkan orang yang serba bisa. Nah, itu dalam masyarakat misalnya disuruh mimpin tahlil, disuruh doa, disuruh MC, dan sebagainya. Atau diorangkan di masyarakat tersebut. Nah, itu sebuah tantangan sendiri bagaimana kita menjawab bahwa seorang guru itu memang bisa digugu dan bisa ditiru. Baik omongannya, baik tingkah lakunya, maupun sosialnya di masyarakat. Nah, ini kadang yang perlu diperhatikan kembali tantangan-tantangan tersebut, baik tantangan secara tantangan teknologi, tantangan administrasi misalnya, yang menuntut seorang guru harus pandai-pandai menyusun administrasi pendidikan ketika dia mau akreditasi dan sebagainya. Dan masalah terbesar adalah bagaimana ketika seorang guru itu masih mau belajar. Kadang ketika sudah capek di sekolah seharian, waktu belajarnya itu berkurang. Ya, di sini pekan literasi ini saya berharap bisa atau mampu membuat motivasi belajar kembali ke teman-teman semua, khususnya dan guru-guru pada umumnya, untuk terus belajar, bahwa pola belajar itu sepanjang hayat. Kita akan bodoh ketika kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan ketika kita berhenti belajar. Sehingga meskipun sudah menjadi guru atau menjadi dosen, tetap untuk terus belajar, karena pada hakikatnya belajar adalah sepanjang hayat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang buku ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator, karena tadi sudah dibedah oleh pembedah pertama lumayan jelas. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikian. Baik, terima kasih.